kesempatannya. Di sini saya atas nama Lalu Zuhran Ubaidillah akan menjelaskan bab 12. Sebelumnya, setelah mempelajari bab ini, kita harus bisa untuk yang pertama itu mendiskusikan dorongan utama bagi karyawan. Yang kedua yaitu membahas proses dan kontra dari dorongan untuk tenaga penjual. Yang ketiga itu mendefinisikan planning variabel keseluruhan dari organisasi. Yang keempat yaitu menjelaskan dorongan utama bagi karyawan dan eksekutif. Yang kelima itu menguraikan langkah-langkah dalam mengembangkan rencana dorongan yang efektif. Yang selanjutnya itu kinerja, motivasi, dan gaji dorongan. Maksudnya di sini yaitu motivasi yang diberikan oleh manajer, lembaga keuangan yang dibayarkan kepada pekerja yang produksinya melebihi standar yang telah ditetapkan. Contohnya saja di sini yaitu perusahaan ABC telah mempunyai standar produktivitas per hari 1000 unit, namun pekerja atau karyawannya melebihi standar membuat atau memproduksi 1500, di mana karyawan tersebut telah melebihi standar yang telah ditetapkan. Project Taylor dipopulerkan manajemen ilmiah dan penggunaan wawancara keuangan dari akhir 1800-an. Keprajuritan sistematis, hak kerja yang adil, sebuah sistem pembayaran berdasarkan jumlah benda yang diproses oleh setiap pekerja perorangan dalam ukuran unit seperti jumlah benda per jam atau per hari. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dengan rencana insentif karyawan. Di sini ada pembayaran rencana karyawan. Pembayaran rencana karyawan itu ada beberapa program ya. Yang pertama itu program individu insentif yang pengakuan karyawan. Maksudnya di sini itu pemberdayakan karyawan dengan memberikan pengakuan atas prestasinya untuk meningkatkan harga diri dari mereka, untuk menanamkan motivasi guna untuk bekerja dengan lebih semaksimal mungkin. Yang kedua itu program kompensasi penjualan. Di sini ada rencana gaji, ada rencana komisi. Ini rencana gaji itu adalah pembayaran yang digaji secara tetap. Kalau rencana komisi itu misalkan penjualan melebihi batas, itu mereka mendapatkan komisi seperti itu. Dan selanjutnya ada program insentif keseluruhan organisasi. Maksudnya di sini itu ada rencana pembagian laba atau keuntungan, di mana hampir semua karyawan itu menerima sebuah bagian dari keuntungan tahunan. Selanjutnya ada variabel berdasarkan program tim atau kelompok, yaitu sebuah rencana di mana sebuah kelompok melebihi standar produksinya. Selanjutnya ada yang program kompensasi insentif eksklusif. Yang di sini yang pertama rencana opsi saham. Di sini hak yang melebihi saham yang ditetapkan, hak yang membeli saham yang ditetapkan di stoknya dan melakukan penjualan kembali. Dengan suatu hari dia akan melakukan penjualan kembali dengan harga yang baru. Terima kasih. Kesempatannya saya akan mempresentasikan tentang intensif untuk tenaga penjualan. Yang pertama, rencana gaji. Rencana gaji ada gaji lurus, baik untuk calon menentukan pilihan baru pelayanan rekening pelatihan pelanggan atau berpartisipasi dalam pameran dagang nasional dan lokal. Yang kedua, rencana komisi. Membayar adalah persentase dari hasil penjualan. Yang pertama, menjaga biaya penjualan proporsional dengan pendapatan penjualan. Yang kedua, mendapatkan penyebabkan pengabaian tugas dan non jual. Yang ketiga, dapat membuat variasi luas dalam pendapatan tenaga penjualan. Yang keempat, probabilitas keberhasilan penjualan berhubungan dengan faktor eksternal daripada kerja tenaga penjualan. Yang kelima, dapat meningkatkan omset penjual. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang intensif untuk tenaga penjual. Ada 4 komponen rencana kombinasi. Yang pertama yaitu memberikan dasar penghasilan kepada tenaga penjual. Terus yang kedua yaitu perusahaan menentukan
peruntukan dari komponen gaji tersebut, seperti melayani akun yang ada. Terus yang ketiga yaitu memberikan insentif untuk kerja yang unggul. Terus yang keempat yaitu komponen yang ditentukan dari kegiatan pelayanan perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana kombinasi khusus. Komponen gaji atau besar kecilnya gaji itu ditentukan dari kegiatan penjualan dan komisi yang dibayarkan juga untuk membantu tenaga penjual atau tenaga kerja untuk melewati periode penjualan rendah. Rencana ini juga bisa dapat membantu meninggikan motivasi tenaga penjual. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana insentif tim dan kelompok. Di sini yang dimaksud dengan insentif itu sendiri yaitu suatu bentuk atau dorongan finansial kepada karyawan sebagai balas jasa perusahaan kepada karyawan atas prestasi karyawan tersebut. Bisa jadi dua orang dengan jabatan yang mendapat insentif berupa gaji yang berbeda karena berdasarkan prestasi. Terdapat poin penting dalam merancang insentif. Yang pertama yaitu menetapkan standar individu. Menetapkan standar individu bertujuan untuk memberikan penghasilan tambahan selain gaji pokok bagi individu yang dapat mencapai standar prestasi tertentu. Yang kedua yaitu menetapkan standar kerja individu setiap anggota dan kemudian menghitung prestasi masing-masing anggota. Yang ketiga yaitu pemberian insentif terhadap kelompok dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan yang diterima oleh mereka yang paling tinggi prestasi kerjanya. Yang kedua yaitu semua anggota kelompok menerima pembayaran yang sama dengan pembayaran yang diterima oleh karyawan yang paling rendah prestasinya. Yang terakhir yaitu semua anggota menerima pembayaran yang sama dengan rata-rata pembayaran yang diterima oleh kelompok. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana tim atau kelompok lanjutan. Di dalam rencana tim ini terdapat dua poin yaitu pro dan kontra. Yang pertama dalam pro itu terdapat 4 poin yaitu memperkuat perencanaan tim dan pemecahan masalah. Yang kedua adalah membantu memastikan kolaborasi. Yang ketiga mendorong rasa kerjasama. Dan yang keempat mendorong pelatihan cepat anggota baru. Di dalam kontra itu terdapat 2 cara yaitu membayar tidak sebanding dan dengan upaya individu. Yang kedua adalah imbalan pengendara bebas. Nah, yang selanjutnya itu rencana insentif keseluruhan ESCO atau rencana kepemilikan saham karyawan. Di dalam ESCO ini terdapat 2 cara yaitu suatu perusahaan setiap tahunnya memberikan kontribusi saham atau kas sendiri dengan batas 15% dari kompensasi yang akan digunakan untuk membeli saham untuk kepercayaan didirikan untuk karyawan. Yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan memegang saham dalam rekening individu karyawan dan mendistribusikannya kepada karyawan pada perusahaan dari perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang yaitu pertama rencana Scanlan. Rencana yang pertama itu gain sharing plan. Gain sharing plan itu adalah rencana insentif yang melibatkan bayaran dalam suatu usaha bersama untuk mencapai sasaran produktivitas dan pembagian perolehan atau laba. Di sini ada rencana Scanlan. Scanlan itu insentif yang dikembangkan untuk mendorong kerjasama, keterlibatan dan pembagian tunjangan. Di sini ada rencana Scanlan. Setiap peningkatan penjualan suatu organisasi adalah karena upaya bersama dengan kerja dan perusahaan. Oleh karena itu tenaga kerja dan perusahaan, oleh karena itu sebagai peningkatan omset atau perolehan penjualan harus dibayarkan pada karyawan sebagai bonus. Ada berbagai macam untuk meningkatkan omset penjualan. Yang pertama itu filosofi kerjasama, yang selanjutnya identitas, selanjutnya kompetensi, sistem implement, dan berbagai manfaat. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko variabel perencanaan pembayaran.
Ketika seorang bekerja bisa memenuhi goals atau tujuannya, mereka bisa mendapatkan insentif atau pembayaran atau bonus mereka. Ketika mereka gagal, jadi mereka tidak bisa mengharapkan pembayaran atau imbalan yang setimpal yang diharapkan. Yang diartikan di sini yaitu mereka tidak bisa mendapatkan bonus mereka. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Maria Febrianti Londobari, NIM 2014-210-500. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Insentif untuk manajer dan eksekutif. Yang pertama, insentif jangka pendek bonus tahunan. Di sini dimaksudkan rencana yang dirancang untuk memotivasi kinerja jangka pendek dan manajer dan terikat dengan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, isu dalam pemberian bonus. Di sini isu-isu tersebut adalah yang pertama, isu dasar kekayaan, yang kedua, dana dasar ukuran, dan yang terakhir, penghargaan individu. Selanjutnya kata kunci. Yang pertama, insentif keuangan, hari bekerja adil ini, manajemen ilmiah, harapan, perantara, valensi, modifikasi perilaku, membayar variabel, pekerjaan yang dibayar menurut hasil yang dikerjakan, dan rencana standar lurus.